TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Ya, siap ya, sidang perkara nomor 25 Pitsus TPK 2022 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Dr. Andes Anton Fajar Alogo Siregar Magister Manajemen dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. Ya. Baik, apakah terdakwa hari ini sehat? Sehat ya, bisa mengikuti. Hari ini adalah waktunya saudara untuk memberikan keterangan. Terkait dengan mungkin maaf yang saya tambahkan, tidak, jadi menjawab pertanyaan Pak Jaksa, tidak semua bisnis yang ada di Askrindo itu di bawah saya, karena ada bisnis-bisnis yang di bawah direktur komersial. Baik, terkait dengan besaran saudara menjabat sebagai komisaris di PT AMU sejak? Saya menjabat sebagai komisaris AMU sejak September 2019. September 2019. Tapi sebelumnya saya diangkat oleh direktur utama. Nah, saya tidak ada berniat untuk menjual KPRS FLPP ini secara indirect. Namun pada awal Februari 2019, pada saat saya dengan tim saya melakukan rapat rutin pagi, ada 3 direksi yang mendatangi saya, yaitu Saudara Firman, Saudara Saifi, dan Saudara Dwi Agus. Saya tidak tahu ya kenapa mereka masuk sekali bertiga. Tapi setelah saya mengalami hal seperti ini, patut diduga bahwa mereka telah melakukan pembicaraan sebelumnya, sehingga masuk secara bertiga. Ke ruangan saudara ya? Ke ruangan saya. Itu ada saksinya, Saudara Novianto dan Saudara Sute, Kepala Divisi dan Wakil Kepala Divisi Bisnis Kecil. Nah, kemudian Pak Firman menyampaikan. Itu sekira bulan apa? Februari, Pak. 2019. Februari. Pak Firman menyampaikan dalam pertemuan itu bahwa target premi tahun 2019 ini cukup berat, cukup besar. Jadi diharapkan ada terobosan-terobosan baru. Salah satunya adalah menjual KPRS FLPP ini melalui pola keagenan. Nah, Pak Firman waktu itu menyampaikan bahwa beliau dulu juga waktu di cabang telah melakukan hal yang sama. Ya, saudara Kalau untuk tugas tadi saya sudah jelaskan sejak 13 Oktober 2017. Kemudian tugas dan tanggung jawab saya itu ada di Direktorat Retail yang saya sudah jelaskan, mungkin saya tidak ulangi lagi. Ya, ada 4 divisi di bawah saya. Kalau bicara prestasi, ya alhamdulillah saya selama menjabat di sana memberikan kontribusi yang tidak sedikit kepada Askrindo. Pertama, karena porsi pendapatan premi PT Askrindo itu adalah 80% ada di direktorat saya, khususnya di kredit program. Sehingga pada saat saya masuk ya, market share penutupan kredit program itu hanya 30%, tapi pada saat saya masuk itu bisa saya balik menjadi 70% peningkatannya. Dan kemudian saya juga banyak melakukan program-program efisiensi terhadap biaya-biaya, khususnya biaya komisi ini. Dan dengan program itu secara keuangan bisa ditunjukkan bahwa tahun 2019 saya melakukan penghematan biaya komisi sebesar 200 miliar. Kemudian tahun 2020 saya melakukan penghematan komisi sebesar 225 dari beberapa kebijakan-kebijakan yang saya lakukan. Jadi secara laba ya, sebenarnya Askrindo itu dari direktorat komersial itu rugi. Tapi karena direktorat saya memberikan keuntungan 1,5 triliun, pada saat itu komersial itu rugi 400 miliar, saya memberikan kontribusi 1,1 triliun itu dari direktorat saya. Itu kira-kira prestasi saya di situ. Baik, yang berikutnya, mohon saudara jelaskan secara detail apakah saudara mengikuti dan mengetahui perihal rapat direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama Askrindo di awal tahun 2019
terkait rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan event dan branding. Apakah sumber dana dalam rencana pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditentukannya sumbernya? Mohon saudara jelaskan secara detail apabila masih mengingatnya. Baik, izin yang mulia. Seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa di awal saya tidak mengikuti rapat yang dilakukan oleh Direktur Utama dengan direksi yang lain. Tapi besoknya saya diminta ikut dan dijelaskan bahwa akan ada penggalangan dana terkait kegiatan dan event-event yang akan dilakukan oleh Askrindo yang disebut dengan stakeholder management juga. Kemudian Pak Firman ditegaskan di situ menjadi koordinator. Yang saya ketahui bahwa dananya pada saat itu bukan bersumber dari PT AMU. Dananya bersumber dari Komisi Reas yang sudah dipegang oleh Direktur Teknik. Itu jumlahnya kurang lebih disebutkan oleh Direktur Teknik dan Direktur Komersial 5 miliar. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Karena saya pikir waktu itu penggalangan dana itu secara pribadi dilakukan oleh direksi untuk stakeholder management dari tantim yang akan diterima. Saya bersyukur karena sumbernya tidak dari dana pribadi. Nah, dalam pelaksanaannya saya ke ruangan saya urusan FLPP ini, saya nggak tahu ada pembicaraan apa sebelumnya. Tapi inisiasi mereka untuk urusan FLPP ini pun saya setujui dengan mitigasi, Pak. Mitigasi yang benar-benar saya ingin kosnya itu jangan terlalu banyak keluarnya. Dan alhamdulillah memang dengan penjualan lewat AMU ini, dengan maintenance yang dilakukan oleh PT AMU ini, dengan cabang-cabang, dengan mitra itu, hasilnya lumayan besar, 660 miliar premi yang diperoleh oleh Askrindo. Jadi itu dasarnya pertemuan direksi itu, yang saya ketahui itu. Baik, pertanyaan berikutnya. Mohon jelaskan secara detail perihal pertemuan dan kedatangan 3 direksi Askrindo yang menemui saudara terkait penjualan asuransi FLPP melalui PT AMU. Apakah rencana penjualan asuransi KPRS FLPP tersebut di inisiatif saudara atau bagaimana kronologisnya? Apakah ini ada kaitannya dengan sumber dana yang akan dipergunakan? Mohon dijelaskan. Mohon izin yang mulia, tadi sudah saya singgung juga sedikit ya, bahwa memang 3 direksi itu datang ke saya ya untuk menyampaikan inisiasi penjualan pola keagenan ini. Nah, makanya tadi saya sampaikan saya tidak kalau setelah Askrindo melalui agen dan broker berjalan khususnya dengan PT AMU. Apakah saudara memiliki kewenangan dalam menentukan rate komisi penjualan produk asuransi Askrindo melalui agen atau broker? Jelaskan. Baik, ini juga sudah ditanyakan oleh jaksa penuntut umum. Ya nggak apa-apa, untuk mempertajam saja biar kami jelas. Pola bisnis yang dilakukan oleh Askrindo itu sejak Askrindo berdiri setahu saya sudah melakukan pola bisnis dengan keagenan. Termasuk dengan PT AMU yang bentuknya waktu itu masih yayasan tahun 97. Kemudian tahun 2014 dijadikan anak usaha. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis asuransi ini sangat tergantung dengan agen dan broker. Jadi kerjasama Askrindo dengan agen dan broker ini banyak sekali. Ya, ada puluhan broker dan puluhan agen yang melakukan kerjasama. Hanya saja kalau broker itu mewakili dari prinsipal, ya, sementara agen itu mewakili asuransi, di mana agen itu tidak boleh menjual produknya lain daripada asuransi. Hanya satu asuransi. Jadi kalau ditanya, ya memang sangat tergantung dan banyak kerjasamanya, termasuk tahun 97 sampai dengan tahun 2020. Baik. Bagaimana kronologi saudara bisa mendapatkan dan menerima biaya operasional dari PT AMU? Dan apa alasan saudara menerima biaya operasional PT AMU? Bisa saudara jelaskan? Baik, seperti saya jelaskan tadi bahwa Saudara Wahyu yang datang menyampaikan kepada saya bahwa sebagian besar itu memang sudah diserahkan kepada Saudara Firman, dan Saudara Firman meminta untuk sebagian diserahkan kepada saya karena FLPP ini ada di bawah saya. Baik, stop dulu. Artinya di sini bukan saudara yang meminta kepada terdakwa Wahyu,
saya tidak pernah meminta kepada Saudara Wahyu. Tapi memang setelah Saudara Wahyu memberikan ke saya, ada chatting-chatting di aplikasi di WhatsApp yang memang mengkoordinasikan. Ya, artinya itu dulu, cukup di situ. Baik. Untuk berikutnya, dalam permasalahan PT AMU ini, mohon saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan komisi, biaya operasional dan BOPO, bagaimana mekanisme penyusunan komisi, BOPO dan biaya operasional PT AMU, bagaimana dengan biaya operasional PT AMU yang sejak 2016 sampai 2020 berjumlah 640 miliar, apakah ini biaya yang merugikan PT Askrindo atau PT AMU? Mohon dijelaskan. Baik, izin yang mulia menyampaikan bahwa harus diluruskan, BOPO itu adalah singkatan dari atau kepanjangannya adalah biaya operasional dibanding pendapatan operasional. Jadi di dalam rencana kerja anggaran perusahaan PT Askrindo Mitra Utama itu sudah ditentukan bahwa ada BOPO sekian persen yang nanti ekuivalenkan menjadi jumlah uang ya dari percentage yang ada yang diterima dari komisi yang diterima. Misalnya kalau komisi diterima adalah 1 miliar, maka BOPO yang dianggarkan di perusahaan itu adalah 800 juta. Itu yang menjadi acuan di dalam rencana kerja anggaran perusahaan PT Askrindo Mitra Utama. Jadi komisi itu adalah biaya yang dibayarkan atas kesepakatan penjualan produk dari premi yang ditentukan. Misalnya preminya 1 miliar, maka akan mendapat kalau FLPP itu ya sekitar 100 juta karena 10%. Itu terkait dengan pengertian daripada premi, BOPO dan biaya komisi ya. Kemudian 604 miliar tadi itu adalah memang jumlah biaya operasional yang dikeluarkan PT AMU ya sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Yang sumbernya adalah berasal dari seluruh lini bisnis. Ada dari bisnis komersial, recovery, kemudian ada bisnis asuransi kredit kecil, yang khususnya kredit kecil ini. Dari Jakarta, Tim Liputan TV Harian Nasional melaporkan.